Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Shanhan Shop guna membahas seputar Dapodik. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan bahas seputar tahapan penerbitan ijazah ya, yang ada di web dashboard e-ijazah. Nah, ini dia webnya. Nah, di sini dia ada tahapan penerbitan ijazah. Yang pertama, masa verifikasi calon penerima ijazah, pemutahiran data SP, KS, dan PD. Nah, di sini dapat kita lihat SP itu kepanjangan daripada Satuan Pendidikan, KS itu adalah kepala sekolah, PD itu peserta didik. Ya. Terutama kita di tahap yang pertama ini mengenai pemutahiran data satuan pendidikan, yaitu sekolah masing-masing, SD, SMP maupun SMA-nya. Lalu KS itu adalah kepala sekolah, dan PD peserta didiknya. Ya, jika sudah masuk ke tahap pengelolaan daftar nominasi sementara DNS, ya nomor 2. Nomor 2 ini jika dia Kemendikbud maka Dapodik, jika dia Kemenak maka akan lari ke EMIS, ya, dashboard ijazah dan perpal PD. Berikutnya yang ketiga, di sini dapat dilihat di layar penetapan kelulusan PD, ya. Kita menetapkan kelulusan PD tadi peserta didik. Lalu yang keempat adalah pengelolaan SPTJM, ya. Lalu berikutnya yang kelima, pengelolaan daftar nominasi tetap. Ya, jadi yang keempat dan kelima ini adalah masuk ke dalam manajemen ijazah, ya. Dan yang keenam yang terakhir penerbitan ijazah, seperti itu. Lalu kita buka di sini penerbitan ijazah. Yang pertama ada Satuan Pendidikan memastikan update data peserta didik, ya. Di satuan pendidikannya ataupun Bapak Ibu operator, pastikan telah mengupdate data peserta didik, ya. Lalu jika ada yang salah maka memperbaiki data induk PD, ya, agar terdaftar ke DNS, ya. Ini dia. Jika residu maka dia akan mengarah ke perbaikan, seperti itu. Jika sudah tidak residu maka dia menentukan status kelulusan. Maka peserta didik tadi dinyatakan lulus, ya, maka dia akan lari ke DNS yang lulus. Nah, jika sudah maka dia akan dapat mengunduh SPTJM, ya, bisa dapat mengunduh SPTJM. Nanti kita buka di sini, ya. Lalu setelah diunduh SPTJM, lalu kita tanda tangani, ya, bukan kita, ya, kepala sekolah menandatangani SPTJM tadi disertai dengan menempel materai. Lalu setelah ditempel materai, lalu unggah SPTJM tadi, ya. Lalu dilakukanlah perpal SPTJM oleh dinas kabupaten kota, ya. Setelah disetujui maka barulah terbit DNT. DNT tadi yang terbitkan adalah Pusdatin. Jadi seperti itu, ya, alurnya. Ini ada satuan pendidikan, ada dinas kabupaten kota, dan Pusdatin, ya. Yang terbitkan DNS juga Pusdatin, yang menerbitkan DNT juga Pusdatin, ya, seperti itu. Nah, jika DNT-nya sudah tidak residu lagi, maka akan mengarah ke anak panah yang bawah. Nah, ini dia. Lalu kalimatnya di sini menerbitkan nomor ijazah. Lalu coba kita langsung saja praktek bagaimana alur yang udah kita bacakan ataupun alur yang udah saya terangkan ini kepada prakteknya langsung. Nah, ini dia tampilan daripada manajemen ijazahnya. Kita klik saja ya mengerti. Nah, ini dia tampilan dashboardnya, ya. Lalu kita mengarah ke DNS, ya. Ini dia DNS-nya, daftar nominasi sementara.
Ya, setelah kita buka klik DNS, nah ini murid saya itu 44 orang sudah terdata semua, sudah valid semua berarti. Lalu ke penetapan kelulusan, ya di sini ada 3 menu. Yang pertama lulus, yang kedua tidak lulus, lalu belum ditetapkan. Coba kita, oh ini sudah saya luluskan semua. Ya, sudah saya luluskan semua. Langsung saja ke tahap yang ketiga, unggah SK penetapan. Ya, ini mungkin sudah saya unggah. Atau kita ulang aja lagi. Ya, langsung saja ke SK penetapan tadi, sorry. Nah, ini dia daftar peserta didik sudah ditetapkan sebanyak 44 orang. Berarti sudah saya upload ya. SK penetapan kelulusannya sudah saya upload. Ini dia. Nah, ini dia. Sebenarnya ini diisi ya, diisi dengan nomor agenda sekolah yang ada di sekolah ya, nomor kelanjutannya gitu. 421.2 sekian 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 gitu ya. Nah, ini dia tampilannya. Hasil penetapan kelulusan peserta didik. Ya, nanti di sininya paraf kepala sekolah serta distempel seperti itu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke pembuatan SBTJM. Ya, ini dia. Kita coba klik unduh SBTJM. Nah, ini dia. Ya, SBTJM tadi menerangkan bahwasannya berapa siswanya, kelas berapa, di sini nama kepala sekolah, ya, beserta materainya. Materai 10.000 ditempel, lalu ditandatangani, lalu disetempel, seperti itu ya. Nah, ini dia lampiran SBTJM, ya. Nomor saya buat acak aja. Ya, ini dia nomornya. Bebas, ya. Nah, ini dia. Kita coba silangkan. Nah, ini saya sudah sampai tahap unggah SBTJM. Ya, nanti cuman sampai di sini saja mengenai unggah SK penetapan dan pembuatan SBTJM, karena ini masih tahap simulasi. Lihatnya di mana? Di sini dia. Daftar jadwal. Jadi perbaikan data kepala satuan pendidikan masih tahap simulasi sampai tanggal 30 Mei. Penetapan kelulusan masih tahap simulasi sampai 30 Mei juga. Lalu di sini bisa kita lihat persetujuan SBTJM itu masih dalam tahap simulasi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mau mencoba mengupload ya atau mengunggah daripada yang seperti tadi SK penetapan dan SBTJM bisa dilakukan sebelum tanggal 30 seperti itu. Terima kasih. Nah, ini dia, kita baca dulu sedikit penjelasan alur penerbitan ijazah sebagai berikut. A. Satuan pendidikan memastikan pembaruan ataupun update data peserta didik. Ya, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data peserta didik tingkat akhir yang merupakan calon penerima ijazah telah valid, ya, seperti itu. Ya, perlu diketahui apanya yang valid, yaitu kesesuaian identitas dengan data kependudukan dan validitas NISN, yaitu NIK dan NISN itu maksudnya. Lalu yang B, Dinas Pendidikan atau Kementerian sesuai dengan kewenangan ya memastikan status akreditasi satuan pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan berarti harus memastikan semua sekolahnya harus sudah terakred ya, maupun A, B atau C ya. Lalu berikutnya tugas Pusdatin yaitu menetapkan daftar nominasi sementara atau DNS. Ya, setelah data peserta didik divalidasi, Pusdatin akan menetapkan DNS ya yang berdasarkan data yang sudah valid.
Jadi, jika data yang belum memenuhi syarat kevalidan ataupun belum valid, ya, data tersebut akan masuk ke dalam tahap residu DNS. Satuan pendidikan kemudian diwajibkan untuk memperbaiki data tersebut sebelum DNS. Jadi, pihak sekolah ataupun Bapak Ibu operator harus memperbaiki data tersebut, ya, karena masih dalam tahap residu DNS, ya. Jadi dia ada dua, residu DNS dan DNS. Berikutnya penetapan kelulusan, ya, yang kita bahas tadi. Satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik melalui SK Kepala Satuan Pendidikan, ya. Syarat kelulusan peserta didik mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikutnya, Satuan Pendidikan mengunduh format SPTJM. Ya, SPTJM tadi wajib ditandatangani kepala sekolah di atas materai 10.000 dan diunggah pada sistem kementerian untuk diajukan ke Dinas Pendidikan. Ya, itu dia seperti itu. Nah, sampai di situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.